Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Nehemia, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-20. Saya mengajak kita semua, mari mengambil Alkitabnya dan kita akan membacanya bersama-sama dimulai dengan ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Pada bulan Nisan, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada Raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan Raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada Raja, hiduplah Raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat kuburan nenek moyangku telah menjadi runtuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata Raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada Raja, jika Raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah Raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan Raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada Raja, jika Raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman Raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk masang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan Raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat Raja. Dan Raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu, mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam Raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikian aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun
dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, dan Gesem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, "Apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja?" Aku menjawab mereka, "Kataku, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem." Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar bersama dari seorang Nehemia, bahwa ketika kita mendengar kabar dan melihat keadaan yang menimpa bangsa negara kita dalam keadaan sukar, saudara-saudara seiman kita dalam keadaan masalah yang sangat sulit, dan rumah-rumah ibadahnya mengalami penganiayaan serta pengerusakan, kita diajar melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, yaitu agar kita bertindak dengan penuh hikmat dan tetap menaruh setiap masalah yang dihadapi di dalam tangan Tuhan terlebih dahulu. Nehemia melakukan hal tersebut ketika mendengar berita yang mendukakan hatinya dari seorang Hanani di bulan Kislev dan di tahun ke-20. Nehemia tidak berlaku ceroboh, tidak berontak, tidak marah, dan tidak melakukan perlawanan atau pembalasan dendam. Tidak, Nehemia tidak melakukannya. Malah sebaliknya, Nehemia menaruh segala masalahnya di dalam tangan Tuhan. Nehemia berdoa, mengaku dosa, serta berpuasa atas segala yang menimpa terhadap bangsa negaranya, saudara seimannya, dan rumah ibadahnya. Dan kemudian Nehemia menunggu waktu Tuhan yang tepat bekerja menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Dan tepat pada bulan Nisan dan di tahun yang sama, Tuhan menjawab semua doa seorang Nehemia dan memberi semua kemudahan yang dibutuhkan, yang diperlukan. Tuhan mengabulkannya, Tuhan menyediakan baginya, dan Tuhan membuatnya berhasil. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, yang dapat kita teladani di zaman ini dari seorang Nehemia adalah ketika mendengar atau menghadapi sebuah masalah yang terberat di dalam hidup kita, ingat, jangan mudah untuk terprovokasi. Ingat, jangan mudah untuk marah dan emosi. Ingat, jangan mudah ceroboh dan mudah sekali untuk membalaskan dendam. Dan ingat, jangan mudah sekali untuk mengadakan sebuah pemberontakan. Mari kita teladani bersama apa yang dilakukan oleh Nehemia. Menaruh semua masalah kita di dalam tangan Tuhan, mencari Tuhan di dalam setiap doa-doa kita ketika menghadapi masalah, membawa semua susah hati kita di dalam doa dan puasa. Mulailah menintrospeksikan diri kita. Kalau memang semua masalah yang kita alami karena dosa dan perbuatan kita yang jauh dari Tuhan, mari datang ke hadapan Tuhan, mohon ampun dari Tuhan, dan bertobatlah. Kemudian ingatlah, tunggulah waktu Tuhan yang tepat menyelesaikan setiap masalah yang sedang kita hadapi. Tuhan tidak pernah terlambat, dan Tuhan juga tidak pernah terburu-buru untuk menjawab semua doa-doa kita. Percayalah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan menjawab semua doa Nehemia, Tuhan yang sama juga yang kita sembah di dalam nama Yesus, yang juga akan menjawab semua doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari Nehemia untuk selalu mencari dan menaruh setiap masalah yang kami hadapi pertama kali di dalam tangan Tuhan. Mencari Tuhan di dalam setiap doa dan dalam setiap puasa kami.
Kami bawa semua pergumulan kami di dalam tangan Tuhan. Dan kami belajar sama seperti Nehemia untuk menunggu waktu Tuhan yang tepat menyelesaikan setiap masalah yang kami hadapi. Mari pimpin kami Tuhan. Mari bawa kami, tuntun kami, dan ajar kami terus mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan juga tidak pernah terburu-buru untuk menjawab setiap doa kami. Kalau doa Nehemia Tuhan jawab tepat pada waktunya, maka kami percaya juga Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus akan juga menjawab setiap doa-doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah dan iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.